Jadi nasionalisme di Indonesia itu bisa terwujud karena adanya nasionalisme atau dipengaruhi oleh bangsa Barat, gitu. Ya. Nah, contoh sikap nasionalisme, ya. Contoh sikap nasionalisme itu kita bisa bedakan dari beberapa hal. Kita bisa uraikan dari beberapa hal. Yang pertama adalah mencintai alam dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang paling kecil dulu. Jadi kita nggak usah yang muluk-muluk. Kita nasionalisme itu harus gimana-gimana, ya. Menanyakan lagu kebangsaan, nggak harus kayak gitu. Mencintai alam dengan membersihkan lingkungan sekitar aja udah termasuk nasionalisme. Kemudian menciptakan kerukunan antar lingkungan, suku, dan agama. Itu udah termasuk nasionalisme. Ya, rukun aja dengan tetangga. Itu udah nasionalisme. Nggak usah kelahi-kelahi lah. Gitu kan. Kemudian taat terhadap hukum negara. Gitu. Ya. Kemudian selalu melestarikan budaya dengan budaya bangsa sebenarnya ini. Ya, itu budaya bangsa. Kemudian berusaha mempertahankan produk dalam negeri. Cintailah produk-produk dalam negeri. Gitu ya. Kalau kawan-kawan pernah dengar jargon itu, itulah namanya produk-produk dalam negeri itu yang harus didorong, disupport lah, biar dia bisa membanggakan. Gitu ya. Kemudian kemudian membanggakan negara di kancah dunia. Contohnya apa? Kawan-kawan berprestasi sebagai atlet atau kalau misalnya mungkin nanti mana tahu lulus gitu kan jadi polisi. Ya, dikirim dalam Amin. apa ya? Dikirim dalam apa? Polisi penjaga perbatasan PBB itu. Polisi penjaga perbatasan itu ada. Ya, itu termasuk prestasi gitu. Kalau kawan-kawan bisa nanti berprestasi seperti itu kan luar biasa bangganya. Polisi PBB, atau Interpol lah. Jalan-jalan orang jadi Interpol, gitu kan. Maksudnya motivasi kawan-kawan itu harus ada. Ya, ketika kawan-kawan termotivasi untuk itu, ya walaupun nanti endingnya mungkin tidak masuk jadi Interpol, ya, tapi kawan-kawan sudah termotivasi menjadi polisi dan masuk polisi, gitu. Tidak menutup kemungkinan nanti mimpi kawan-kawan bisa misalnya jadi polisi penjaga perbatasan, ya, atau internasional polis. Itu kan luar biasa itu. Kalau nama internasional polis itu cakupannya udah luas. Nah, itu kan kawan harus rawat itu mimpinya jadi sekarang dari sekarang. Itu makanya kita belajar tentang sikap nasionalisme ini. Ya. Nah, ini ada contoh soal. Ya, aku sengaja bikin seperti ini. Supaya kawan-kawan juga bisa melihat gimana sih sebenarnya contoh soal dan nasionalisme. Gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang tambah dari pengetahuan teman-teman pembahasan kita malam ini, syukur-syukur ya. Dari sebelum kawan-kawan les juga kan ada tempat lain. Nah, semisalnya pun ini agak kurang, kawan-kawan bisa menambahi gitu. Jadi melengkapi dia, saling melengkapi gitu. Nah, ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, ya, merupakan bukti dari pengamalan sila Pancasila, sila keberapa gitu ya. Sorry. Sila C. keberapa? Ya C karena kau udah dilihat. Udah aku buka duluan, coach. Iya, sorry. Memiliki jiwa Pancasila. Nah, jadi gini, aku kasih tahu ke teman-teman, ya, inilah tipe soalnya nanti. Jadi ada kaitannya terus dengan Pancasila, ya, dengan sila-sila Pancasila. Nasionalisme aja dia ada kaitannya dengan nilai Pancasila. Jadi kawan-kawan itu belajar itu nggak bisa nggak tertata, harus tertata. Tertatanya gimana? Yang materi minggu pertama belajar Pancasila kan, tipikal soal-soalnya kan. Nah, itu juga yang akan berlanjut di nasionalisme ini. Nasionalisme ini kan tidak bisa lepas dari Pancasila. Ya. Jadi ketika jiwa nasionalisme yang tinggi itu bukti dari pengamalan sila keberapa katanya. Jawab aja langsung sila ketiga, jangan ragu. Persatuan Indonesia. Kenapa? Prinsip nasionalisme tadi adalah salah satunya persatuan, kesatuan, dan kesamaan. Oke? Yang jawabannya. Yang kedua, upaya peningkatan dan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dilaksanakan dengan cara. Nah, ayo, jawab. C. Ya, C, C. 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 C ya, oke, memang benar C. Saling menghormati adanya perbedaan kedaerahan. Itu. Ada yang jawab selain C. Kenapa kawan-kawan bisa jawab C? Coba. Kenapa kawan-kawan nggak jawab aja D, Dodol?
Yo, kenapa nggak jawab D? Halo, ada jawaban di luar C nggak? Hmm. Yo, Hengki, kenapa nggak jawab D? Mengikuti pelestarian budaya daerah. Hengki tadi jawabnya apa? Belum, Coach. Belum. Kalau jawabanmu apa? Ya, menghormati sih, Coach. Menghormati. Menghormati? Menghormati, Coach. Jawabannya? Yang C. Iya, ya. Memang C jawabannya. Tapi kenapa gitu ya kan? Nah, jadi ini adalah namanya jebakan soal. Sebenarnya ini semua adalah cara untuk memelihara persatuan, ya kan? Menyaksikan pertunjukan, mengikuti upacara bendera, mengikuti pelestarian budaya, saling menghormati. Tapi kita melihat jawaban yang paling kuat. Tuh. Opsi yang paling kuat, opsi yang paling kuat itu adalah saling menghormati adanya perbedaan kedaerahan. Itu adalah upaya untuk memelihara kesatuan. Kalau sudah menghormati adanya perbedaan, itu berarti adalah nasionalisme, jiwa nasionalisme. Gitu ya. Oke, kalau nomor 3, hambatan dalam memperkuat. Ingat ya, hambatan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Ya, Ah, sih. ya, ada yang lain? A. Ah, Hmm, ada yang lain kah? eh, ah, ah. Sebenarnya hambatan semua. Sorry sih, Coach. Yo, jangan ragu. E. Ada yang E, oke. Kita keep dulu, nggak apa-apa. Ada yang goyang jawabannya? Kira-kira ada yang berubah? Bro? Hambatan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke ya, kita tutup ya. Jadi jawabannya A, sikap fanatisme berlebihan. Ya, kalau memajukan golongan sendiri untuk berprestasi, dia memang benar etnosentrisme dia, gitu kan. Tapi memajukan golongan sendiri itu didasari oleh sikap apa? Ya, fanatisme dia berlebihan, kecintaan yang terlalu berlebihan sehingga dia memunculkan tindakan untuk memajukan golongannya sendiri. Gitu. Terlalu fanatis, terlalu mencintai golongan. Jadi jawabannya adalah A. Oke, 4. Ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI yang kebanyakan datang dari dalam negeri terjadi pada periode tahun berapa? Yo, C. C. ya, E. ada yang E ya. Siapa yang jawab C? E ya, oke, ada yang jawab E. Yo, yang lain, kawan-kawan. Nova. Nova. Halo? Oh iya, Nova, Nova ya. Kau Hengki jawab apa? Bang Hengki? Kericuhan Soeharto itu tahun 98 ya, Mister? Iya, 98 dia. Ini soalnya hati-hati ya. Keutuhan, keutuhan NKRI. Jadi kawan-kawan harus cermat baca soal.
keutuhan. Tetap dengan jawaban E ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau tahun 1908, 1945 itu melawan kolonialisme. 1945 sampai 1949 itu mempertahankan kemerdekaan. 1950, 1965, nah di masa inilah yang paling banyak datang ancaman dari dalam negeri terhadap keutuhan NKRI. Kenapa? Karena pada saat ini yang pertama pemberontakan banyak terjadi. Di mana-mana terjadi pemberontakan, tentara memberontak, gitu kan, republik-republik Maluku Selatan, kemudian DITI, kemudian pemberontakan oleh militer, perwira-perwira militer, nah 1950 sampai 1965. Kemudian 1966 1995 itu bukan pergolakan keutuhan NKRI, tapi bagaimana caranya mempertahankan Pancasila 1966 sampai 1995. Ya, itu adalah peralihan rezim dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Nah, 1995 sampai 1998 ini reformasi, ya, Orde Baru terhadap Orde Baru. Oke, jadi kawan-kawan itu jawabannya adalah C. Jangan sampai salah. 1990 sampai 1965 di sini ada G30 SPKI, ada pemberontakan perwira militer, PLRI Permestas, ya, pemberontakan Andi Aji, segala macam di sini. Pergantian kabinet, demokrasi yang hampir mengarah kepada demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, gitu kan. Jadi, ya. 5. Prinsip nasionalisme. Nah, ini kawan-kawan juga harus kuasain ya istilah-istilahnya. Prinsip nasionalisme ditunjukkan oleh angka berapa ya? Yuk. Hmm. Ayo teman-teman ya. Yuk. Afektif itu adalah kasih sayang, perhatian. Kalau kognitif itu kemampuan berpikir. Unity kesatuan, equality keseimbangan, sama rata. Personality itu adalah kepribadian, liberty itu adalah kebebasan. Jadi kawan-kawan bisa definisikan sendiri lah yang mana prinsip nasionalisme. B. Yang jawab B ya. Oke, kita keep kognitif, unity, equality. 2, 3, 4. Yang lain? Ababil. Apa jawabnya? Anak buah Bang Billy. Ababil. Amin. Ya, Abil aja, Mister. berapa? Panggilannya Abil aja. Abil. Oh, oke. Bil. Abil. Jawab apa, Bil? B, Mister. 2, 3, 4 ya. Oke, kita keep. Ya. Engki. Jawab apa, Engki? Mbak Nova ya juga. Ya. Ada Ahmad juga. Ahmad Solehudin. Halo. Pelan ya. Yo, yang lain. Pasti bisa lah. Masih gampang ini. Analisisnya banyak.
Mbak Nova. Halo, Mbak Nova. C. C ya. Oke, kita keep. Solehudin. Yang A, Coach. A. Ya, A. A ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Mbak, benar ya Mbak Nova. 456. Ya, equality, personality, dan liberty. Jadi ingat tadi mengenai prinsip-prinsip nasionalisme. Memang benar, unity itu adalah termasuk prinsip nasionalisme, persatuan. Tapi yang paling menonjol di sini adalah 456 karena mencakup semuanya. Equality, kesamarataan, personality, ya, kepribadian, identitas, liberty, kebebasan. Itu. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini-gini nanti contoh soalnya. Kawan-kawan jadi bisa belajar gitu kan. Bisa melihat nanti gimana sebenarnya contoh soalnya real. Ya. Nah, ini dia Sartono Kartodirjo. Masih di pembahasannya. Halo? Halo, Dek. Ada yang mau ditanya nggak dari materi sebelumnya? Baik, kita lanjut ke integrasi. Aman, Coach. Ya, Aman, Coach. Aman. aman? Aman. Aman ya. Jadi yang perlu diingat nanti prinsip nasionalisme, kemudian kaitannya dengan Pancasila, itu juga harus diingat. Ya. Siap, Coach. Kemudian integrasi. Kenapa kita harus bahas integrasi? Karena itu berkaitan dengan nasionalisme. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integration, yang berarti kesatuan atau pembulatan. Ya, itu harus diingat. Dalam KBBI, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi akan berjalan dengan lancar dan baik selama sesama individu saling menghargai, memahami, menghormati, sehingga mengurangi risiko terjadinya suatu konflik yang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, ini sebenarnya materi definisinya bisa kawan-kawan kembangkan. Ya, inilah definisi integrasi, tidak ada yang lain gitu kan. Integrasi itu intinya kawan-kawan itu bisa hidup berdampingan dengan orang lain dan bisa tanpa harus menimbulkan konflik. Ya, jadi integrasi itu ada tiga. Yang pertama budaya yang berintegrasi, kemudian integrasi nasional, yang kedua integrasi sosial, baru yang ketiga adalah integrasi nasional. Ini adalah tiga tingkatannya. Bagaimana bisa mencapai integrasi nasional? Ya, kalau integrasi kebudayaan tidak tercapai. Kemudian integrasi sosial, integrasi kebudayaan contohnya adalah kita bisa menerima budaya orang lain yang berbeda. Kemudian ketika kita bisa menerima budaya orang lain yang berbeda, kita bisa bersosialisasi dengan mereka. Kita bisa hidup berdampingan dengan mereka. Itu yang namanya integrasi sosial. Ya, nggak masalah kan ketika dalam satu kelas kalian teman-teman itu beda agama, beda suku, beda bangsa, tapi sama-sama belajar. Nah, tujuannya apa? Ya, biar cerdas. Cerdas itu adalah tujuan dari negara. Tujuan dari negara secara keseluruhan. Itu namanya integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional yang poin 3 itu bisa tercapai kalau integrasi kebudayaan dan integrasi sosial tercapai. Gitu. Contoh, ya, adanya perkawinan campuran. Misalnya nih, si Hengki ini menikah, gitu kan, sama si Nova, misalnya, agak janganlah. Atau Hengki ini misalnya nikah gitu kan sama orang lain gitu kan, yang beda agama sama dia. Gitu kan. Ya mungkin dengan adanya beda agama itu kenapa bukan beda agama, sorry, yang beda suku budaya dengan dia, sorry ya, yang beda suku dengan dia. Dah, keluarga besar si cewek bisa menerima perbedaan, begitu juga dengan keluarga besar laki-laki, Hengki itu kan, misalnya kan, dia bisa menerima perbedaan, terwujud integrasi. Nah, integrasinya itu apa ya? Sosialisasi yang baik antar keluarga, ya, kemudian tujuan-tujuan dari rumah tangga itu bisa tercapai, ya itu namanya integrasi. Makanya dengan adanya integrasi itu timbul yang namanya komunikasi. Kemudian timbul yang namanya sikap menghormati.
ya. Kemudian timbullah rasa untuk gotong royong. Ya. Jadi ketika itu semua timbul, program-program yang ingin dicapai pun bisa berjalan dengan baik. Itu. Jadi integrasi nasional upaya untuk mempersatukan berbagai perbedaan di elemen masyarakat di suatu wilayah dengan tujuan untuk membentuk harmonisan dalam bernegara. Kita bisa hidup sampai sekarang karena nggak ada konflik di negara kita. Adapun konflik tadi bisa diatasi, benar nggak? Nah, kalau misalnya kita berkonflik, bukan nggak akan bisa kita sekarang ini tatap muka. Itu fungsi dari integrasi nasional. Gitu, teman-teman ya. Tujuannya yang paling pertama itulah meningkatkan kesejahteraan dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Itu. Punya syarat terbentuknya. Nah, ini kawan-kawan bisa baca ini. Ya. Ada yang namanya nilai dan norma. Kan ada nilai norma sosial yang berlaku sebagai pedoman dan aturan dalam integrasi masyarakat. Kemudian ada kesadaran. Kita sadar kita ini beda. Kan? Kalau kita berbeda, emang kita harus berpisah gitu kan. Kalau kita beda, emang kita nggak bisa hidup berdampingan. Nggak bisa gitu. Tapi kita harus sepakati, kalau kita hidup berdampingan, ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Ada larangan-larangan yang harus dijauhi. Contohnya nih, ya kawan-kawan pendatang nih ke suatu daerah, ya kemudian kontrak di suatu wilayah, teman-teman harus taat dengan aturan yang ada di wilayah itu. Contohnya nggak usah, misalnya jangan bawa sembarangan wanita, cewek, bukan? Kalau misalnya laki-laki lingkungannya seperti apa. Kemudian jangan misalnya membuat keributan, onar di wilayah orang lain. Nah, seperti itu kira-kira integrasi tadi. Bahkan kalau misalnya kita datang ke wilayah orang, mungkin kita harus bikin jadi juru damai lah istilahnya. Ya, kita harus bisa mungkin jadi orang ya bisa bersahabat. Intinya itu bisa membaur. Ya, itu namanya integrasi. Jadi ini yang paling sering masuk soal nih. Jenis-jenis integrasi nasional. Ini yang sering. Dan kadang-kala dia itu salah jawab gitu karena nggak paham apa itu integrasi akulturasi, apa itu integrasi fungsional, apa itu integrasi normatif, ada apa itu integrasi ideologis, kemudian integrasi koersif, integrasi asimilasi. Itu. Akulturasi, penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghapus ciri khas asli satu daerah. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Ketika tadi misalnya Mbak Nova menikah dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku budaya dengan dia. Kan? Tetapi ketika mereka menikah itu nggak hilang budayanya di antara berdua pasangan. Kan tetap bisa dipertahankan. Yang satunya dengan misalnya Padang misalnya ya. Ya, dia bisa kalau mengkombinasikan masakan Padang misalnya dengan masakan misalnya suku yang lain, suku Minang, suku Melayu, dikombinasikan misalnya ke budaya, ya, dan bisa saling bertemu, ada titik tengah. Itu namanya integrasi akulturasi. Kemudian integrasi fungsional. Integrasi ini terjadi disebabkan adanya berbagai macam fungsi tertentu dari semua elemen dalam masyarakat. Integrasi fungsional inilah integrasi nasional tadi. Itu. Kemudian integrasi norma. Integrasi norma itu contohnya apa? Gitu kan? Ya, misalnya dalam suatu lingkungan, masyarakat itu bersatu, sepaham semua. Biar daerah kita ini jangan dimasuki maling, kita bikinlah namanya poskamling atau siskamling. Itu namanya integrasi norma. Jadi norma-normanya itu jadi satu masyarakat. Kalau ada masyarakat yang datang ke wilayah kita, kita bikinlah aturan wajib lapor 1 kali 24 jam. Kayak begitu. Begitu juga dengan identitas lainnya. Nah, mengenai integrasi ini sebenarnya kawan-kawan bisa baca nanti. Yang penting itu ini contoh soalnya, ya. Satu, ya, yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi nasional. Yo, ini hati-hati. Hampir mirip semua jawabannya, ya. Yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi nasional. D, E. Oke, Kit. Cepat ya, Bang Agung nih ya. Langsung dijawabnya. Yang lain?
Bang Ahmad kayaknya berpikir nih. Ahmad gimana jawabannya? Coach. Iya. Gimana dengan Hengki? Baik, Ki. Hengki. Sama Jawab. dengan Ya? Coach. Iya, oke. Yang lain? Ya, benar ya. Jadi dari semua itu A, B, C, D itu adalah faktor pendukung integrasi. Yang kecuali E. Tidak puasan terhadap ketimpangan pembangunan itu bukan faktor pendukung integrasi nasional. Upaya untuk memperkukuh upaya integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara apa? Agak gampang ini, gampang. E. Ya, Coach. ya jawabannya E ya. Menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Semua negara pasti memiliki ancaman. Salah satunya adalah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman yang bisa menjadi potensi konflik. Berdasarkan pernyataan tersebut, bentuk ancaman yang bisa mengakibatkan disintegrasi nasional di Indonesia adalah D. ya, D. oke kita keep. Ada yang opsi yang lain? Ada yang lain? Yo, C. C ya, persaingan. Oke, kita keep. Hengki apa Hengki? Sama Bang Ahmad. Ya, jadi jawabannya itu adalah konflik SARA, suku agama ras. Udah jelas tadi kan, clue-nya itu ada di atas. Itu semua negara pasti memiliki berbagai ancaman, salah satu adalah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang memiliki keragaman. Jadi itu adalah konflik SARA jawabannya. Jawabannya berarti. Oke, penyebab khusus pecahnya perang di Penogoro. Ini terkait dengan integrasi. Penyebab khusus ya. Yo, saling sambil mengingat materi yang atau misalnya materi sejarah kawan-kawan atau SMA. Yo, kalian tahu? Jawabannya B. Belanda mengusir Makau di luar pengelolaan Penogoro di Tegal Rejo. Adalah penyebab khususnya. Itu, teman-teman ya. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetap pada masa tahun 1990 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan apa? Yo, jadi makin makin apa makin sulit soalnya dari yang gampang ke yang susah. Yo, yuk, Mbak Nova apa jawabnya? Abil, Bil, apa jawabnya Bil?
Tahun 1919 organisasi ini mulai terjun dalam kaca politik. Eh, hati-hati, ini hati-hati soalnya nih. Agak agak sering juga sih ini keluar soal ini dari beberapa amatan kami lah. 30% dia keluar. Walaupun 1% tapi agak merepotkan lah. Yo, jawabnya. Yo, Bang Agung ada jawabnya, Bang? B. B ya, oke. Salah ya kalau B. Salah B. Itu jawabannya adalah A. Mengusulkan pembentukan Volkskrad bagi pribumi. Volkskrad itu adalah Dewan Rakyat. Ya, nah ini soalnya ini ya, dan juga pembahasannya itu agak keliru. Ya, kalau kita lihat lagi dengan terjun dalam kancah politik, ya tahun 1915 organisasi Budi Utomo itu mengusulkan adanya pembentukan Volkskrad bagi pribumi. Volkskrad itu adalah Dewan Rakyat, seperti DPR RI sekarang gitu kan. Jadi mereka mengusulkan biar DPR itu ada dari orang pribumi, jangan hanya orang Eropa aja. Nah, itu dia. Nah, ini pembahasannya salah. Eh, masuk ke bela negara. Tuh. Nah, ini kawan-kawan juga yang penting, kepolisian itu termasuk dalam sistem Hankam dan termasuk dalam sistem bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi tentang patriotisme seseorang. Jadi, kalau kawan-kawan nanti jadi polisi, patriotismenya yang mana? Mana yang mau tunjukkan? Ya, suatu kelompok atau seluruh komponen dari satu negara demi kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Ya, jadi ada satu pepatah mengatakan lebih baik dia tidak ada pemerintahan daripada tidak ada polisi di satu negara. Jadi kawan-kawan nanti semoga lulus ya jadi polisi, ya teman-temannya. Kawan-kawan lulus jadi polisi tetap tanamkan prinsip bela negara tadi. Ya, sikap tekad yang menunjukkan kecintaan kepada negara. Ya, upaya bela negara ini diperlukan karena itu bukan tanggung jawab teman-teman nanti, tanggung jawab saya juga. Tapi polisi dan tentara itu adalah garda terdepan yang namanya bela negara. Ya, nah ini bisa dibaca. Pasal berapa dari bela negara? Ini yang sering masuk. Di Indonesia proses bela negara itu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, teman-teman. Ya, itu dibahas nanti di dalam pasal 30 itu gimana pembahasannya, gimana uraian pasalnya mengenai bela negara. Kawan-kawan harus hafal itu. Nanti ditanya. Unsur-unsur bela negara ini harus dipahami. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila, rela berkorban, kemampuan awal bela negara. Ini adalah unsur-unsur dasarnya. Jadi kawan-kawan harus hafalkan tadi juga mengenai unsur-unsur nasionalisme, hafalkan mengenai unsur-unsur bela negara, biar tahu nanti perbedaan dalam soal. Ya, unsur dalam bela negara adalah yang pertama cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila, yang keempat rela berkorban, yang kelima kemampuan awal bela negara. Itu teman-teman. Tujuan bela negara, nah beda nanti tujuan, beda fungsi. Tujuannya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan menjaga identitas. Ini kawan-kawan mau harus paham. Kita nggak tahu nanti soal yang keluar itu, nanti itu terkait dengan tujuan bela negara atau mengenai fungsi bela negara. Nah, ya fungsi bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Ada kemarin teman-teman itu, ada satu soal dia. Karena satu soal aja dia meremehkan ya mengenai tujuan dan fungsi bela negara, jadi kurang poinnya. Poin 1, poin 5 itu sangat menentukan. Bahkan dalam beberapa tes ya, itu ada orang yang di ambang batas nilainya. Nilai terakhir gitu. Perbedaan dengan orang lain itu hanya 5 poin. Nah, yang satunya
hanya menang satu soal, tapi dia masuk dalam beberapa kriteria passing grade yang lulus. Nah, jadi teman-teman, walaupun mengenai bela negara ini 1-2 yang muncul, teman-teman jangan anggap enteng sama materinya ini mengenai bela negara. Ya, bisa nanti pelajari, ulangi lagi materi ini. Apa itu tujuannya, dan apa itu fungsinya, gitu ya. Kita jaga-jaga untuk semua kemungkinan. Apalagi ini terkait dengan tes Polri, gitu kan. Kita bukan mau menakut-nakuti, cuma kita hanya ingin biar kampung itu lebih paham nanti mengenai tujuan bela negara. Nah, ini manfaat bela negara. Oke, ini nggak masalah. Ya, karena manfaatnya ini memang banyak, itu kan. Yang menjadi masalah itu adalah tujuan dan fungsi yang itu hampir sama, tapi kata-katanya berbeda, maknanya beda. Harus dikuasai. Kalau manfaat, kawan-kawan bisa baca, bisa ulangi. Kalau yang tadi tujuan dan fungsi itu mau nggak mau harus dihafal, dipahami. Jangan keliru nanti jawab soalnya. Contoh bela negara. Ya, contohnya apa? Pendidikan kewarganegaraan. Bidang pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dan pengabdian sesuai dengan profesi. Itu adalah contoh bela negara. Ya. Ini harus dibedakan nanti dengan contoh nasionalisme. Contoh nasionalisme dengan contoh bela negara itu serupa tapi pelaksanaannya berbeda. Gitu. Oke, selesai teman-teman materi kita. Jadi kaitannya ya antara 3 materi tadi, nasionalisme, kemudian terkait dengan persatuan, integrasi nasional, kemudian bela negara, itu ibarat sebuah bola lah. Dia menggelinding dari hulu ke hilir gitu. Jadi teman-teman nggak bisa mempelajari bela negara kalau kalian nggak paham nasionalisme. Begitu juga dengan integrasi nasional. Akan bisa nggak dipelajari tanpa kita bahas nasionalisme. Itu juga dengan bela negara. Gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya Akil bilang minggu pertama, ulangi lagi materi ini, ya, baca-baca lagi, cocokkan lagi dengan materi yang diterima di bimbel yang pertama, kemudian bahas soal. Gitu. Semakin banyak kalian membaca, semakin banyak membahas soal, yakinlah nanti semakin cepat menjawab. Gitu ya, ya teman-temannya. Jadi dari materi-materi ini, kawan-kawan itu bisa bebas bertanya. Kira-kira apa yang mau ditanyakan, apa yang mengganjal gitu kan. Silakan mengenai materi tadi. Sebelum nanti setelah selesai ini, aku share materi soal-soal pada teman-teman. Ya. Jadi dia nanti ada 100 soal. Ini aku udah siapkan semua apanya, mana materi-materi yang harus dibagikan kepada kawan-kawan. Ya, biar kawan-kawan juga bisa mempelajari nanti soal-soalnya. Itu dia. Oh ya, aku mau kasih tahu juga dalam tes ini kawan-kawan juga harus pelajari mengenai anti radikalisme. Ya, materi-materi anti radikalisme nanti saya bagikan ketika kita masuk ke minggu ketiga. Jadi materi minggu ketiga kita akan lebih padat dibanding minggu ke-1 dan minggu kedua karena ada penambahan materi anti radikalisme teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Izin kalau Ya, integrasi itu secara singkatnya tuh apa ya artinya? integrasi itu sebenarnya dia persatuan dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi setiap yang berunsur yang berbeda tadi bisa hidup berdampingan dalam satu konsep kebangsaan. Ya. Misalnya negara Indonesia gitu kan, ya kan, dia itu semua suku-suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, ya suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku daerah yang berbeda. Tapi dia kenapa bisa hidup berbaur satu dengan yang lain? Kenapa kita bisa hidup belajar sama dalam satu lingkungan sekolah? Aku beda suku, beda agama dengan teman yang lain, tapi kita bisa sama cara kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa istilahnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena apa gitu? Karena ada integrasi tadi. Jadi integrasi itu lebih ke arah cara pandang. Ya, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu adalah prinsip. Ya, itu adalah prinsip. Bhinneka Tunggal itu namanya prinsip bersatu-satu tapi beda, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Ya kan?
Nah, itu adalah tataran dalam tataran pemikiran, ideologi. Tapi kalau cara pandang itu, bagaimana kita melihat orang lain yang berbeda dengan kita, kemudian kita merasa gimana ya, merasa beda nggak kita kalau kita ada orang lain berbeda dengan kita kucilkan nggak dia? Nah, itu namanya integrasi nasional. Ya. Integrasi nasional itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari konflik antar bangsa dalam satu bangsa. Itu gunanya. Jadi tujuannya itu untuk menghindari konflik di suatu bangsa. Contohnya bangsa Indonesia lah istilahnya. Gitu. Ya teman-teman, ya Mbak Nova ya. Coach. Jadi kalau ada yang bertanya, Bang, jadi apa bedanya antara misalnya antara integrasi nasional dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi jawabnya simpel, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah prinsip. Tapi cara melaksanakan prinsip itu dilakukan salah satunya melalui integrasi nasional. Bhinneka Tunggal Ika gak akan bisa tercapai, gak akan bisa terjadi kalau tidak ada yang namanya integrasi nasional. Sama kalau misalnya kawan-kawan, ya cuma diomongkan aja kayak gitu. Itu kan cuma omong-omong gitu kan, ngomong ini gini. Tapi kalau nggak dilaksanakan, nah itulah intinya. Integrasi nasional adalah praktik, Bhinneka Tunggal Ika adalah teorinya. Kemudian ada yang bertanya, Bang, apa bedanya nasionalisme dengan bela negara? Nah ini juga. Nasionalisme itu adalah ideologi, ya. Bagaimana cara pandang, bagaimana kita memandang suatu negara itu bisa ada, bisa tercipta karena adanya persamaan kehendak. Itu ideologi. Tapi cara berbuat, ya, cara untuk melaksanakan atau menunjukkan rasa nasionalisme kita tadi, itu namanya bela negara. Dan lebih ekstrimnya lagi, ya, bela negara itu dia bisa dilakukan sampai ke dalam tingkat yang ekstrim. Contohnya apa? Mati dalam pertempuran. Kan? Nah, misalnya TNI gitu, mati di medan tugas, misalnya yang tugasan ke Papua itu semua, itu adalah contoh dalam konsep bela negara. Itu dia, teman-teman. Ya, ya jadi cara memahaminya kayak gitu. Makanya materi kita itu selalu didahului dengan secara etimologis. Akar kata ada dibuat definisinya kan kata-kata ini. Biar apa? Biar kita bisa membedakan yang mana sih yang namanya nasionalisme, yang mana namanya bela negara. Kenapa? Karena soalnya bakalan seperti itu. Bedanya yang mana gitu. Bahkan karena soal TWK itu erat kaitannya dengan namanya analisa. Analisa, hafalan, dan latihan soal. Nah, yang kalau yang tiga ini, kawan-kawan sudah kuasai, aku yakin nilai TWK-nya bisa bersaing. Tapi kalau kita gagal yang tiga ini, ya jangan harap banyak gitu kan. Bahkan bisa. Yang pertama kawan-kawan kuat di hafalan. Kalaupun nggak kuat di hafalan, pemahaman, kemudian analisa, rajin latihan soal. Kalau dari kombinasi yang tiga ini udah oke gitu kan. 3 bulan aja kawan-kawan latihan mungkin itu cukup. Gitu. Oke. Nah, jadi jangan ini jadikan beban ya, tapi jadikan sebagai motivasi. Kenapa? Bukan TWK adalah salah satu bagian, salah satu soal, unsur soal. Tapi TWK bisa menentukan orang lulus atau enggak. Gitu. Kalau kurang poinnya, nggak mendukung, ya sama aja gitu kan. Kecil nilainya gitu. Nah, jadi teman-teman harus bikin yang kayak aku bilang minggu pertama. Ya, aku mau bilang juga untuk teman-teman yang baru bergabung, Bill dan Ahmad. Kalau bisa kawan-kawan punya jadwal belajar sendiri, ya pelajari lagi materi-materi. Mumpung masih waktunya masih panjang, jangan lengah. Latihan soal, bikin materinya ulangi. Kalau kita nggak kuat menghafal, minimal membaca. Bacalah gitu kan, lihat dia. Nanti dia itu 2-3 kata pasti ada yang nempel. Gitu. Kalau ngantuk istirahat, tapi bukan berarti berhenti. Bisa lanjut lagi nanti setelah istirahat. Misalnya tidur sejam gitu kan. Ya bangun tidur, cuci muka, oke baca lagi. Kalau lapar makan. Jangan jadi siksaan gitu loh. Kalau lapar makan, ngantuk tidur. Setelah itu belajar. Ngantuk tidur lagi, belajar lagi. Lagi gitu. Jadi nggak ada yang jadi siksaan di sini. Tapi ada terjadwal gitu loh. Hari ini aku belajar TPU lah. Hari kedua aku belajar matematika lah. Hari ketiga TWK lah aku fokuskan.
hari keempat yang ini gitu, jadi dia berlanjut terus 3 bulan ya, latihan soal, baca soal, jadi itu pasti nggak yakin aku. Apalagi nanti ditambah tryout, wah ini aja kita kan masih tryout kecil-kecilan ya, 5 soal dulu ringan-ringan. Jadi kalau tryout misalnya kawan-kawan ikut tryout akbar gitu kan, itulah semua tuangkan yang didapat gitu ya teman-teman. Ya kalau lulus kan yang bangga kan teman-teman, orang tua. Kalaupun nggak lulus tetap bangga, kenapa? Karena pernah jadi bagian persaingan ini gitu kan, orang yang ikut berkompetisi. Kalau nggak lulus, umurnya misalnya apa? Umur kalian masih berapa coba? 20, ada 20, 19, 21, 21 ya? 19. Atau 19, 20, kita bikinlah 19, 21. Gagal satu kali, kesempatan berikutnya teman-teman udah punya pengalaman. Lebih panjang jam terbangnya. Bisa coba lagi dengan persiapan yang lebih keras. Nah, kalau misalnya berhasil, alhamdulillah, itu kan kawan-kawan itu bisa menunjukkan eksistensi. Kalau gagal, alhamdulillah juga, kawan-kawan jadi tahu kelemahan. Ya dia juga, iya. Kalau gagal ya tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tahu kita gagal itu karena apa. Yang pertama, kita jadi insaf gitu kan. Oh iya, aku terlalu banyak main-main. Dan satu lagi ingat, yang belajar kayak gini bukan cuma kita aja. Ribuan orang menginginkan posisi ini. Jadi jangan lengah. Nggak tahu kita persiapan mereka itu udah kayak mana. Entah ada yang sudah tuh jungkir balik, ya kan, terbang dari pesawat, free-fall, atau dia latihan ke kolam. Ya, kita nggak tahu kan persiapan orang guling-guling di tanah, bikin apa sit up, pull up itu. Kita nggak tahu. Ya, Mas. Jadi yang membedakan kita dengan mereka apa persiapan. Ya kalau sama-sama persiapannya oke, tapi cara melihatnya adalah ketika dites. Gitu. Itu yang jadi pembedanya, mana yang siap, mana yang enggak. Muncullah skornya nanti. Wah, skormu tinggi juga ya katanya. Pasti orang yang melihat skornya itu kan, wah, jadi apa mentalnya itu terganggu. Ah, dia tinggi kali skornya. Udahlah gitu kan. Kita ada oke gini menatap optimis. Jadi semangat untuk melangkah lagi gitu kan. Baru pull up-nya diperbaiki. Yang tadinya cuma dapat 7, jadi dapat 12 misalnya. Waduh, kalau itu. Baru si push up-nya juga diperbaiki. Yang tadinya dia dapat hanya 15, digenjot jadi 100. Ya kalau masih umur 20 ya, saya dulu masih umur 19 20, minimal 50. Serius, minimal 50 saya dulu. 75 100. Itu masih kurus. Sekarang udah perut agak sedikit membesar, itu turun 20. Itu berpengaruh gaya hidup, makan, pola hidup bersih, cara tidur, begadang mempengaruhi stamina. 20 kerasa udah hebat gitu kan, di usia yang hampir 30 aku ini. Nah, ya, tapi ya itu tadi kan nggak ada yang harus disesali, lanjut terus. Nah, kalau misalnya gagal, latih lagi, tapi berat gitu, harus dilatih. Itu dia teman-teman. Itu ini sedikit motivasi sih sama teman-teman, biar jangan malas itu, biar jangan berleha-leha. Yang keempat apa? Orang tua. Itu dia. Kalau kawan-kawan misalnya sekarang ini di mana? Di mes ya, atau kontrak, atau di keluar di mana lah istilahnya gitu kan. Orang tua Tinggal itu tempat kalau pelatih, dulu, iya, coach. di mana? Tinggal tempat pelatih. Ah, Sugi, Pak Sugi. kalian tinggal di tempat pelatih gitu kan. Coba bayangkan tinggal di tempat pelatih gitu. Berarti ada biaya yang dikeluarkan. Ada orang tua yang berkeringat gitu kan. Meneteskan keringat, misalnya ada yang dia kerja sana sini gitu kan. Nah, oke lah, kalau kawan-kawan berhasil, bangga itu pasti luar biasa itu orang tua. Dia pasti cerita itu sama tetangga, wah anakku berhasil itu. Minimal ke keluarga dulu, teleponan nama apanya itu kan, sama abangnya atau gitu kan. Ini si aku lulus loh. Oh iya, alhamdulillah ya Allah kata ya. Pasti itu ya, apalagi emak kita, bapak ibu kita kan. Nangis itu pasti. Itu dia. Jadi kebanggaan orang tua.
tapi harus dipertanggungjawabkan nanti ketika sudah masuk. Itu dia. Kepuasan itu pasti ada ketika usaha keras itu terbayar. Kalau nggak terbayar, coba lagi. Dicoba lagi. Jangan menyerah kalau memang ini mimpinya. Aku mau mempersiapkan kawan-kawan itu kalau misalnya gagal, jangan terlalu berkecil hati. Karena kenapa? Terkadang kita gagal di sini, ada peluang lain yang lebih besar. Misalnya gagal di polisi, ternyata masuk Akmil. Kayak kawan aku. Gagal polisi, ternyata tes Akmil masuk. Dia polisi, mohon maaf ya, coba Bintara. Gagal. Kemudian dia coba peruntungan di Akmil, Akademi Militer. Lolos. Sekarang udah apa nih, 2 gini. Dia sudah let tuh, TNA 1. Itu aku saksi mata lah. Betapa keras perjuangan itu. Iya, keras perjuangannya. Orang, mohon maaf, bukan aku mau apa ya, bukan dari orang yang berada, petani, keluarga petani, teman-teman. Bapaknya adalah petani, mamanya juga pengrajin, kan? Pengrajin apa? Kain tenun. Tapi tekad kawan kita ini luar biasa. Akmil, karena let tuh dia, TNA 1, infanteri. Jadi ya angkatan darat dia. Kenapa nggak masuk Kopassus? Aku bilang, tunggu dulu katanya. Nanti dulu, itu berat itu katanya. Dia aku ya lihat dia sudah berat latihan, masih mengakui lebih berat Kopassus. Coba itu loh. Jadi nggak asal-asal. Jadi tempat tetap semangat, jangan lupa berdoa, ya, makan makanan bergizi, tidur lah yang cukup. Itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Sampai di sini. Ini materi sudah aku bagi, ya. Ya, paling lama besok soal-soal itu sudah kawan-kawan terima 100 soal. Kombinasi juga nanti dia soal-soalnya, bahas itu, baca itu, dan jawablah. Nanti di pertemuan kita minggu keempat aku tagih. Jadi kalau kawan-kawan di sini Ahmad, ya, Hengki, Nova, Asmuja, Abil, sama satu lagi siapa namanya? 1, 2, 5 ya. Nah, 5, datanglah nanti minggu keempat ya, biar kita bisa mengukur kemampuan. Gitu. Oke, sama di minggu keempat aku ada materi tambahan tentang anti radikalisme. Nah, itu penting karena ini anti radikalisme ini ternyata baru dia, kisi-kisi terbaru. Atau masuk, kita kan mau mempersiapkan semua kemungkinan. Oke teman-teman, ada yang mau kalau misalnya nggak ada mau ditanya, selamat istirahat, tetap jaga kesehatan ya. Kalau yang udah mau tidur, tidurlah, jangan lagi keluyuran. Oke, ya, semangat ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa lagi. Terima kasih teman-teman. Kalau mau live silakan live. Kalau ada yang mau ditanya satu kali lagi, silakan. Nggak ada? Oke, kita live ya. Makasih ya coach. Siap, Siap coach. jangan susah, Assalamualaikum. jangan malas-malas. Bentar